Assalamualaikum warahmatullahi malam ke kakak, teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Tadi udah tanya juga ya sama Mbak sambil sharing. Oke. Oke. Udah muncul ya layarnya? Aman? Oke, sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku mau ngucapin makasih banyak Mas sekarang sudah eh, kasih aku kesempatan untuk bisa bertemu gitu ya dengan teman-teman semua. Tadi ada yang dari Makassar gitu ya, jauh-jauh juga gitu, Insya Allah. Dan udah meluangkan waktunya di malam hari ini buat kita belajar bareng. Udah bisa ada apa ya hal yang bisa diambil gitu ya dari sharing kita. Ya, aku sih yang bakal mungkin nanti belajar dari teman-teman semua yang ada di sini. Oke, dan menariknya adalah hari ini gitu ya, aku diminta sharing tema yang menarik banget gitu ya, tentang masa depan umat gitu, Masya Allah gitu. Dan itu dikaitkan dengan Hari Kartini gitu ya, kita sebagai seorang muslimah gitu ya, gimana memulai masa depan umat berawal dari diri kita. Dan karena emang konteksnya di marriage class gitu ya, jadi kurang lebih nanti banyaknya aku bakal mengkaitkan dengan uh, seputar ilmu pranikah gitu ya, yang saat ini lagi aku coba ulik juga gitu ya di Instagram. Jadi aku juga udah dikenalin gitu ya sama Kak Syifa, makasih aktif di Instagram sama TikToknya, kontennya mirroring sih ya. Kita belajar pranikah tapi dari POV orang yang sama posisinya gitu dengan teman-teman gitu ya. Uh, kan dari pengalaman yang udah menikah gitu, tapi POV orang yang sama-sama lagi belajar dan mempersiapkan. Oke, mungkin sebelum ke sini aku penasaran dari teman-teman semua, apakah saat ini gitu ya statusnya masih single atau mungkin ada yang udah lagi berproses, boleh di DM ke aku atau mau di langsung komen juga boleh. Kalau masih single boleh ketik satu, kalau lagi ada proses mungkin sama seseorang boleh ketik dua, atau barangkali ada yang udah menikah barangkali udah ada yang udah menikah boleh ketik tiga. Itu kali ya klasifikasinya. Oke, ada masih satu. Masya Allah. Oke, satu. Oke, oke, berarti mayoritas ada satu ya. Boleh ya, kalau ada dua atau tiga boleh ya disampaikan. Berarti mayoritas masih satu ya, satu dia. Oke, berarti kita sama lah ya di fase yang sama. Ya. Bismillah dua. Oh, Masya Allah, ada juga yang dua. OTW dua. Optimis 2026 OTW 2. Oke, senang-senang pada optimis gini. Oke, mungkin sebelumnya gitu ya, kenapa sih teman-teman mau gitu? Mungkin aku lebih ke ngulik dulu alasan kita, ya motivasi. Apa sih yang bikin kita pengen atau mungkin merasa perlu menikah kayak gitu. Boleh ada yang mau sharing, mau on mic, atau mau kalau chat aku pengen tahu nih. Apakah kayak aku udah Syawal kemarin udah kondangan berapa kali gitu ya, teman-teman aku udah pada nikah, udah punya anak, atau karena sendiri itu berat, kalau berdua bisa lebih ringan, kenapa tidak? Ini mantap banget nih Kak Sabila, suka suka suka. Yang lain ada lagi yang mau nambahin motivasinya, barangkali yang lain ikut termotivasi juga. Apa sih yang bikin teman-teman menikah dan mungkin sampai sekarang ya mau gitu ya ikut kelas malam ini dan hadir malam ini. Pasti kan punya motivasinya tersendiri. Sendiri aja bahagia, apalagi berdua gue saling berbagi kebahagiaan gitu ya. Keren keren. Setuju setuju. Kak Siva. Ada lagi?
Boleh ya kalau mau nambahin, mungkin biar nggak terlalu next. Kalau misalkan nih masih ada ikut kelas pranikah biar nggak takut nikah, setuju banget, nice. Asari ya tadi. Oke. Nah, barangkali ada yang masih mempertanyakan atau mungkin sih motivasinya gitu ya. Kenapa sih harus kayak aku sendiri aja udah bahagia. Tapi tadi ya bener ya, kalau berdua ya bisa lebih bahagia gak sih harusnya? Mungkin nggak tahu ya, melihat laki-laki sekarang apakah jadi semakin semangat untuk menikah atau justru sebaliknya kata sih. Kayak ada isu-isu cowok-cowok sekarang ini pada manja segala macam lah. Nah, mungkin ini ya, makanya kalau dari aku pribadi gitu ya, selama ini apa apa sih gitu ya, ngerasa ada urgensi gitu ya mungkin untuk menikah. Yang pertama itu adalah kita perlu menjaga diri gitu ya. Sebenarnya mohon maaf aku nyampe lagi di luar, tapi kira-kira noise-nya kedengeran nggak ya? Atau masih aman? Noise-nya terdengar dikit sih Kak, tapi suaranya masih jelas. Oh, super aman. Oke, oke, aku coba kerasin suaraku ya. Nah, yang pertama kita emang perlu menjaga diri gitu. Karena ya tadi ya, tantangan di zaman sekarang nih, Masya Allah gitu ya. Kayak, dan kita juga sebenarnya punya fitrah untuk saling mencintai, fitrah untuk suka sama lawan jenis gitu. Dan lewat pernikahan lah itu yang menjadi, apa ya, fitrah itu bisa disampaikan gitu ya dengan cara yang halal, dengan cara yang Allah ridhoi. Dan dengan pernikahan juga banyak hal-hal yang awalnya itu suatu hal yang dilarang, justru setelah menikah itu jadi hal yang halal, bahkan menjadi pahala kayak gitu. Dan dengan menikah juga itu melindungi diri kita gitu ya. Apalagi sekarang ya sangat kuat lah ya gitu ya, potensi untuk fitnah segala macamnya. Dan yang kedua, tadi disebut di kolom chat sama teh sama kakak siapa ya? Aku maaf ya orang Sunda jadi biasanya teh 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 manggil. Kita butuh partner untuk ke surga bareng. Karena gini loh, orang tua kita yang mungkin nggak punya anaknya bukan cuma kita doang gitu ya. Terus temen kita juga dia bisa datang dan pergi kapan aja. Tapi kita butuh seseorang yang dia emang ada ikatan untuk bisa terus sama kita. Untuk bisa saling ngisi, saling ngingetin gitu. Yang itu nggak bisa, posisi itu tuh nggak bisa diisi sama orang lain gitu ya. Kalau bukan dengan pasangan gitu. Dan mungkin untuk saat ini kita eh, apa namanya ada di komunitas yang sekarang gitu itu sangat membantu untuk itu gitu ya di saat mater itu belum hadir. Dan yang ketiga juga kita perlu untuk regenerasi dan sebagaimana kita hadir di dunia ini gitu ya kita adalah buah dari pernikahan gitu kan. Dan sayang banget kalau misalkan kalian gitu ya teman-teman kita semua yang udah semantap ini memperjuangkan hidup menikmati manis pahit hidup dan udah mendapatkan hikmahnya. Sayang banget kalau nilai-nilai yang kita dapatkan itu ya berhenti di kita doang gitu. Dan dengan kita punya keturunan itu adalah menurutku cara paling strategis untuk kita menurunkan nilai-nilai kita. Kalau misalkan kita ya anggap aja teman-teman sebagai guru gitu ya, sebagai guru yang ngajar anak-anak gitu ya. Terus ya mungkin dia sebelumnya udah terbentuk sama nilai-nilai dari orang tuanya. Dan setelahnya juga ya teman-teman hanya bisa menjaga nilainya di masa itu aja gitu. Setelah itu ya enggak gitu ya sama dilanjutkan sama guru-guru yang lainnya. Tapi beda dengan anak-anak kita gitu. Dengan anak-anak yang mungkin nanti ya kita bakal lahirkan sendiri, kita yang menentukan mereka bakal dapat ilmu dari siapa aja gitu ya. Nilai-nilai apa aja yang pengen ditanamkan. So. Dan nanti bisa ditambahin, aku coba lihat kolom chat dengan berjalan bersamanya beribadah seumur hidup dengannya Masya Allah. Mau ibadah bareng-bareng kalau sendiri bosan. Iya sih jujur. Oke, next. Nah, dan kalau misalkan merhatiin gitu ya, ayat ini tuh sering banget muncul di undangan surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada dia. Ya, salah satu apa ya tujuan utama dari pernikahan itu adalah
kita menemukan rasa tenang gitu ya. Sakinah litaskunu ilaiha gitu. Mendapatkan sakinah di dunia yang sejahat ini gitu ya. Makin sekarang makin rasanya makin gak adil di dunia yang tempatnya buat capek-capean gitu. Dengan pernikahan yaitu jadi tempat kita menemukan ketenangan dari pasangan kita. Dan ya semoga gitu ya kita bisa menjadi jalan untuk pasangan kita menemukan ketenangan itu di dunia yang rasanya semakin kejam ini kayak gitu. Dan semoga kita juga layak mendapatkan ketenangan itu. Dan dari apa ya, aku pribadi selama ini kayak apa sih yang bikin apa ya semangat gitu, ya pokoknya siapapun orangnya gitu ya, dengan berbagai keterbatasan kita apapun itu ya, pasangan kita adalah harus jadi laki-laki yang paling beruntung karena dapetin kita yang udah mempersiapkan diri. Dan begitupun anak-anak kita gitu ya, dia adalah anak-anak yang beruntung punya bunda, punya mama kayak teman-teman semua di sini kayak gitu. Itulah yang menjadi motivasi walaupun ya dengan berbagai keterbatasan dan ketidakidealan background kita gitu ya, apa yang udah kita jalani selama ini, tapi kita tetap mengusahakan itu. Oke, jadi udah siap ya untuk memulai pembahasannya tadi intro dikit. Nah, mungkin biar lebih kuat gitu ya. Kenapa sih kita harus belajar pranikah dari sekarang kayak gitu. Yang pertama adalah ini aku sebenarnya udah coba bahas di kontenku juga gitu ya. Pertama adalah biar kita itu nggak belajar pas udah kejadian. Itu yang paling utama. Dan di saat kita udah tahu ilmunya, ya kita bisa mencoba antisipasi kalau misalkan hal buruk terjadi gitu ya, bisa menghindari malah kalau bisa gitu. Dan ya jangan sampai kalau udah kejadian dulu baru kita belajar dari pengalaman dan mengambil hikmahnya gitu ya. Semoga kita bisa menjaga dari itu. Yang kedua, biar gak ngulang kesalahan yang sama. Mungkin kita lihat dari generasi-generasi sebelumnya, gimana kekurangan mereka membangun keluarga, mendidik anak gitu. Dan harapannya itu cukup rantainya tuh terputus di kita gitu, nggak berlanjut ke anak-anak kita dan nggak mengulang kesalahan yang udah dilakukan oleh orang-orang yang udah menikah sebelumnya. Kemudian bisa punya filter dari awal gitu ya, dengan kita tahu ilmunya kita juga bisa ngefilter nih gitu ya, kira-kira apa yang kita butuhkan gitu ya, mungkin dari segi calon atau apapun itu gitu ya, kita bisa punya filternya dari awal. Kemudian sebenarnya di saat kita mempersiapkan diri untuk pernikahan, mulai dari nantilah persiapan-persiapan yang aku coba bahas berikutnya, itu sebenarnya bakal balik lagi ke diri kita sendiri, ya nggak sih? Atau mungkin sederhana kalian belajar masak, ya biar disayang mertua misal. Tapi sebenarnya balik lagi kan, yang jago masak kita. Atau mungkin kita belajar cara apa ya, eh, apa namanya, menjaga emosi gitu ya, meregulasi emosi, terus juga membangun hubungan baik, cara komunikasi yang sehat. Sebenarnya itu kembali lagi sama diri kita sendiri gitu ya, atau mempercantik diri gitu ya sebagai perempuan. Itu juga investasi buat diri sendiri. Jadi ya gak ada yang rugi sih menurutku. Dan yang terakhir, karena ilmu yang bikin kita lebih siap. Ibaratnya gini deh, kalau misalkan ada konslet listrik, nah saya gitu ya, aku sebagai orang biasa, aku takut banget untuk ngebenerin. Tapi beda sama orang PLN, orang yang emang dia biasa ngurusin itu, dia nggak takut karena dia tahu ilmunya. Ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi ya ilmu bikin kita bisa lebih siap gitu. Makanya ya tadi kita apa namanya? Kenapa sih gitu ya kita harus belajar dari sekarang gitu. Biar ya kita nggak takut gitu ya. Sebenarnya aku pribadi juga ya sangat seakan mungkin sangat bersemangat bahas topik ini di sosmed. Aku sendiri juga takut banget. Makanya apa namanya? Ya tadi aku ngerasa kayak dengan tahu ilmunya ya bisa lebih siap gitu ya, bisa melawan rasa takut itu dengan ilmu yang kita coba kejar gitu. Oke, nah terus mulai dari mana sih gitu ya? Nah, aku di sini coba bahas dari persiapan sebenarnya yang mungkin bisa kita lakukan dari sekarang gitu ya, dari sebagaimana yang aku juga coba usahain. Bukan berarti aku udah beres juga, ini juga sama-sama aku usahain dan ya kita sharing aja bareng-bareng ya. Kalau misalkan ada yang mau nambahin boleh banget ketik aja di kolom. Oke, yang pertama mulai dari persiapan fisik gitu ya.
sebenarnya kalau dari syarat menikah ya di saat kita udah agak balik ya kita udah bisa untuk menikah gitu. Tapi kan nggak cukup semata-mata di situ gitu ya. Kita juga bakal pengen punya keturunan yang sehat gitu ya, pengen keluarga yang sehat dan segala macam. Ya makanya mulai gerak dari sekarang. Ya sekarang tapi untungnya misalnya Gen Z ini kita udah pada sadar gitu ya pentingnya buat ngejaga fisik gitu ya. Dan ini bisa banget dimulai dari hal-hal yang bisa dilakukan gitu ya sama teman-teman. Dulu sebenarnya aku sempat suka lari, terus sekarang lagi seneng yoga, pilates. Maksudnya it's okay gitu, yang penting gerak gitu. Apa namanya, ada olahraga yang diseneng gitu ya, atau mungkin cewek sukanya senam gitu, bisa banget gitu ya. Intinya bisa dimulai dari hal-hal yang possible untuk dilakukan. Jalan kaki juga udah fat burning. Next, jaga makanan. Ini juga aku juga masih PR, tapi ya kita perlu gitu ya untuk terus menjaga makanan, nutrisi yang masuk ke tubuh kita gitu ya. Ya, cheating-cheatingnya bisa dikurangin. Terus juga jangan lupa untuk merawat diri gitu. Karena sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya, gender sebelah ya mereka juga sangat melihat fisik. Mau nggak mau mereka pasti pengennya yang cantik yang segala macam gitu. Dan ya itu salah satu ikhtiar kita dan sebenarnya nggak harus perawatan or treatment yang segimana gitu ya. Dengan kita merawat diri ya niatin kita menjaga pemberian yang udah Allah kasih gitu, yang udah Allah amanahkan ke kita gitu ya. Kita rawat, kita jaga. Nah, dan mungkin sebagian apa ya sebagai muslimah juga gitu ya kenapa sih kita juga perlu merawat fisik gitu ya biar tetap tampil yang bisa enak dipandang gitu ya karena emang ada hadisnya gitu ya wanita yang paling baik itu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya belum ada suami yang penting untuk sesama muslim juga kita tetap apa ya menyenangkan gitu kalau dipandang dan sebenarnya cantik doang itu tuh kayak nggak cukup gitu loh maksudnya ya kalau cantik tapi banyak marah-marah gitu ya buat banget kalau bahasa Sundanya ya itu nggak menyenangkan gitu justru aura kita yang positif gitu ya yang happy yang someah gitu bahasa Sundanya itulah yang bisa menyenangkan itu bisa banget dilatih dan kita siapin dari sekarang juga mentaati suami diberi perintah dan tidak menyentuh suami pada diri dan hati. Oke, next persiapan yang kedua dari mental gitu. Mungkin ini bisa kita apa ya? Mungkin ambil waktu sejenak gitu ya. Kira-kira nah, kira-kira apa sih yang bisa kita apa namanya siapkan gitu ya dari persiapan mental ini? Apakah ada luka di masa lalu yang belum selesai gitu ya? Atau mungkin ada trauma-trauma tertentu yang belum sembuh terus kalau misalkan emang dirasa perlu untuk bantuan profesional ya bisa dari sekarang. Karena jangan sampai kita berharap dengan pernikahan luka kita akan sembuh. Dan ya, harapannya suami kita nggak menanggung, ya, pasangan kita nggak menanggung luka lama kita gitu ya. Ya kita pengen memberikan apa ya diri kita yang terbaik gitu ya. Jadi kita beresin dulu lah kalau misalkan ada luka-luka lama gitu ya, ada trauma-trauma gitu. Ya mungkin nggak mudah gitu ya tapi dengan ya dengan kita sadar kayaknya aku harus bisa apa ya pulih dulu ya udah nggak apa-apa ambil waktu untuk itu gitu ya dan mental juga kita perlu persiapan untuk bisa berbagi peran dan tanggung jawab gitu ya karena nanti udah nggak bisa bergantung sama orang tua lagi gitu ya harus bisa berbagi peran dan berbagi tanggung jawab sama pasangan nantinya. Oke, next di sini lanjut ke persiapan spiritual. Yang pertama belajar ilmu agama karena ini fondasi dari pernikahan juga gitu ya. Sebagaimana pernikahan adalah salah satu syariat gitu ya. Nah, ilmu agama juga ini penting buat kita pelajari apalagi fikih nikah kayak kalau misalkan ada kayaknya nggak ada sih. Ya di sini emang udah pada solehah, rajin gitu ya. Kalau misalkan beranggapan kayak ya udah nanti pas udah nikah bakal diajarin sama suami kayak, hey no, setelah menikah mungkin kan bakal banyak kesibukan yang lainnya. Mungkin nggak sempat untuk sadar ya diajarin belajar agama yang diajarin sama suami gitu ya. Belajar lah dari sekarang gitu ya selagi masih karena ya harapannya gitu ya nanti
Al-Fatihah anak kita gitu ya, yang dia baca setiap sholat itu kita yang ngajarin. Bayang seberapa banyak kebaikan yang mengalir untuk itu. Yang kedua juga amalan yaumi gitu ya, karena ini juga sama gitu ya, sangat challenging zaman sekarang untuk terus menjaga amalan yaumi, apalagi kalau misalkan mungkin untuk waktu SMP SMA di pondok ada lingkungan yang mendukung, ya itu mungkin lebih mudah gitu ya. Tapi di saat udah masuk ke perkuliahan gitu ya, lingkungan yang heterogen, ini cukup challenging gitu ya. Ini cukup challenging, jadi kayak ya maksudnya apa namanya, perlu kita usahakan terus gitu. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, mungkin kita ngeliat ibu kita di saat setelah menikah, ya waktunya tuh terbagi gitu ya, harus ngurus anak lah, ngurus suami lah gitu. Dan kalau misalkan kita sekarang masih agak sulit untuk jaga amalan yaumi, ya gimana nanti di saat kita udah punya tanggung jawab yang lain, waktu kita harus dibagi untuk mereka juga. Jadi selagi kita masih bisa usahain sekarang untuk bisa rutin, bisa maksimal, ya kita latih dari sekarang. Dan yang ketiga, perkuat hubungan sama Allah ini sih. Karena apa ya? Ini yang paling nggak tahu. Yang paling sulit itu adalah ketika kita harus dalam proses untuk pernikahan, banyak hal-hal yang mungkin terjadi gitu ya. Entah mungkin di sini ada teman-teman yang kayak, aduh capek banget harus nunggu kapan ya coronku datang gitu ya. Ada nggak sih yang mau sama aku? Kan ada yang pertanyakan kayak gitu. Atau ada yang pernah berproses sama orang, tapi ternyata nggak jadi, harus berakhir. Dan itu juga lukanya nggak gampang. Maksudnya ada juga yang ya dengan berbagai tantangan untuk percaya sama takdir Allah yang terbaik itu nggak mudah gitu ya. Dan mungkin ada yang pernah menikah sebelumnya gitu ya, dan segala macam berharap emang masih ada gitu ya mau nikah sama aku dan segala. Ya satu-satunya yang perlu jadi sandaran kita adalah gimana hubungan kita sama Allah gitu ya, dengan mempercayai dan husnuzon terus sama takdirnya. Next, persiapan finansial. Nah, kalau finansial sendiri sebenarnya sebagai perempuan ya kita nggak ada kewajiban untuk apa ya, memberikan nafkah gitu ya, karena kita yang dapat uang suami, uang aku, uang aku, uang aku. Jadi apa namanya, banyak lah. Nah, tapi sebagai perempuan juga kita perlu gitu ya dari sekarang latihan manajemen keuangan rumah tangga kayak gitu ya, seperti apa gitu. Belajar dimulai dari diri kita sendiri gitu ya, manage uang sendiri. Yang kedua, usahakan gitu ya di saat kita masuk ke pernikahan itu ya bebas dari hutang dan cicilan gitu ya. Jadi jangan sampai pas masuk ke pernikahan udah membawa masalah di masa lalu gitu ya, dan itu mungkin jadi membebankan ke keluarga baru kita nantinya gitu. Jangan sampai seperti itu. Dan yang terakhir, coba mulai gitu ya dari sekarang kita alokasiin dana darurat gitu ya. Sebenarnya ini juga, ini sebenarnya nasihat-nasihat dari apa ya, ahli finance gitu ya, buat mengalokasikan dana darurat ya. Mungkin biasanya tuh banyak sering dibilang sekitar 6 kali dari pengeluaran kita sebulan, ya mungkin bisa dihitung lah dikira-kira. Karena ya kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu ya. Seenggaknya dalam 6 bulan ke depan kita masih bertahan hidup ya, seperti itu. Oke, next, persiapan sosial. Ini sebenarnya jarang ada yang mention ya kalau di kelas-kelas pranikah. Tapi mau gak mau maksudnya kita juga nanti setelah menikah ya bakal bertetangga gitu ya. Atau mungkin setinggal di apartemen pun ada kamar sebelah. Ada ya orang yang di sebelah gitu. Makanya kita juga perlu mempersiapkan diri dari segi sosial gitu ya. Gimana komunikasi gitu ya. Aku juga kadang, aku sendiri lebah banget di SKSD sama orang baru. Kayak sekarang salah satu cara aku lakukan adalah main threads, karena di threads itu adalah orang-orang random dan kayak udah ikut-ikutan komen kayak sok kenal aja gitu. Kalau mungkin ada teman-teman ada tips lain. Terus juga kita coba jaga hubungan baik sama orang sekitar dan coba melatih empati kita. Next, ada persiapan ilmu gitu ya, yang paling utama. Jadi sebenarnya sekarang tuh udah banyak banget sumber untuk belajar gitu ya. Mau dari SPN gitu ya, kelas SPN gitu, belajar dari buku, atau mungkin ikut kajian, YouTube, Threads gitu ya. Sekarang sebenarnya kalau di Threads, aku tuh lebih banyak ngeliat orang-orang yang sharing beneran tentang review kehidupan setelah menikahnya gitu. Jadi kayak, oh emang realitanya tuh seperti ini gitu yang orang-orang alami.
Dan ya biar nggak pacu sama teori-teori doang gitu yang biasa diajarin. Yang penting ini ya kita punya keinginan buat terus menambah ilmu. Next. Oke. Tapi calonnya belum ada. Gimana dong? Oke. Nah, mungkin teman-teman juga mempertanyakan ini gitu ya. Aku pribadi juga maksudnya kayak kok belum belum ada sih gitu ya. Emang aku sekurang itu kah gitu. Kok teman-teman aku laku. Kemarin aja ada yang apa DM ke aku, "Kak, aku ini habis didatengin apa udah nolak 5 orang yang datang kayak wow, gitu." Kayak masya Allah. Nah, mungkin ini kali ya beberapa hikmah di balik itu semua gitu ya. Ada kalau misalkan ditanya, sekalinya ada yang datang tapi nggak sesuai sama tipe kita, terus nggak mau kan? Nah, makanya mungkin husnuzon aja kita itu lagi dijauhin dari cinta yang salah. Karena ya tadi orang yang mungkin dia udah apa namanya pernah menikah atau mungkin pernah berproses ta'aruf sebelumnya gitu ya. Kalau pengen denger-denger kayak ada beberapa orang yang sampai ta'aruf 1, 2, 3 kali gitu ya baru sampai menemukan jodohnya segala macam. Ya mungkin kita lagi dijauhin sama cinta yang salah. Jadi husnuzon aja sama Allah. Yang kedua, nikmati fase yang sekarang gitu ya. Karena tadi setelah dipikir-pikir gitu ya, nanti setelah menikah fokusnya itu kita bukan diri sendiri doang. Kayak sekarang nih aku kayak udah aku ya kalau weekend aku mau ikut kelas yoga, aku ntar mau kelas pilates minggu 2 kali. Sementara kalau sekarang udah nikah, ya harus izin suami, kita juga harus mikirin anak-anak kita gitu ya, aku udah punya anak gitu. Maksudnya fokusnya bukan cuma diri kita doang gitu, tapi ada orang lain yang kita emang harus siap untuk berbagi kayak gitu. Jadi nikmatilah fase yang sekarang guys. Terus jadilah sebagaimana sosok yang kita impikan. Kalau misalkan ya kita pengen yang pinter ya kita juga belajar. Karena mungkin laki-laki juga pengennya yang apa ya setara gitu ya, yang nyambung gitu segala macam lah. Pokoknya tipe kita ya kita usahakan juga untuk menjadi sosok yang seperti itu. Yang terakhir percaya timingnya Allah. Mungkin teman-teman nih udah siap banget nih makanya ikut kelas sekarang kayak apalagi sih yang kurang gitu ya. Tapi calon yang belum bisa jadi kan gitu. Mungkin ya percaya aja sama Allah nanti didatangkan di saat dia udah pantas untuk mendapatkan teman-teman. Oke, okay, next. Nah, dan sebenarnya nggak ada yang masuk ke pernikahan dalam kondisi ideal. Ya tadi apa namanya? Bahkan gitu ya, wanita-wanita yang Allah jamin masuk surga siapa aja? Khadijah. Khadijah itu nikah sama Rasul di usia berapa guys? 40 tahun. Dan itu beliau ya dalam kondisi janda seperti itu. Maksudnya itu dalam kondisi yang mungkin nggak seideal yang standar saat ini kayak gitu. Terus ada Asiyah binti Muzahim. Beliau menikahi sosok Fir'aun gitu ya. Spek Fir'aun yang bukan cuma bentengnya tinggi beda agama, tapi ini beneran ngaku sebagai Tuhan. Kayak, ya, pokoknya nggak ada yang masuk ke pernikahan dalam kondisi ideal. Bahkan kayak Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah yang kayak, ya Allah putrinya Rasulullah yang harusnya hidup seenak itu gitu ya. Tapi waktu kayak ngerasa Rasulullah capek gitu ya minta yang bantu-bantu gitu ya. Sama Rasulullah malah di apa disuruh berzikir gitu ya sebelum tidur. Disuruh berbanyak zikir sebelum tidur. Jadi yang nggak ada yang masuk ke pernikahan itu dalam kondisi ideal gitu. Ya apalagi mungkin kita gitu ya yang seperti ini kayak gitu. Jadi ya percaya aja insya Allah sama waktu terbaik yang bakal Allah kasih kita dan takdir terbaiknya. Nah, dan dari wanita-wanita tersebut juga kita bisa belajar gitu ya, gimana Khadijah itu jadi tempat pulang ternyamannya Rasul gitu ya, di saat Rasulullah ragu, maksudnya waktu awal menerima wahyu gitu ya, Khadijah jadi yang pertama yakin sama Rasul, meyakinkan Rasul gitu ya, percaya buat masuk Islam gitu ya, dan ya itu salah satu yang bisa kita teladani gitu ya sebagai pasangan nantinya gimana jadi support system terbaik untuk pasangan. Gimana juga Bunda Aisyah gitu ya yang cerdas gitu meriwayatkan beribu hadis. Jadi sebenarnya kalau misalkan mikir Islam ya perempuan ya udah urusan rumah tangga aja berbakti pada suami tok di rumah enggak. Wanita-wanita zaman Rasulullah zaman dulu pun ya mereka juga punya perannya tersendiri gitu untuk umat kayak gitu.
dan gimana Maryam gitu ya, kita bisa belajar dari menjaga kehormatan dirinya. Juga kalau misalkan abad-abad yang lebih baru gitu ya, tokoh Fatimah Al-Fikri, beliau adalah perempuan yang menjadikan universitas yang paling tua di dunia. Kayak seorang perempuan gitu guys. Gitu. Wow, sekeren itu bisa kayak gitu. Dan ya Raden Ajeng Kartini juga gitu ya, sebagaimana yang kita peringati. Jadi intinya banyak banget gitu ya, apa namanya, hikmah-hikmah gitu ya, yang teladan-teladan yang kita bisa pelajari gitu ya dari wanita-wanita terdahulu. Nah, emang sebenarnya kalau misalkan udah nikah, jadi apa? Nah, aku tuh kemarin sempat di apa ya, ada yang sharing lah ke aku gitu ya. Ada yang udah nikah tapi rasanya bosan gitu. Aku juga sempatnya di threads kayak dia kayaknya sebenarnya trophy wife ya, bilang kayak udah itu yoga, kelas pilates, maca sana sini, intinya kayak ngabisin uang suami aja gitu. Kayaknya seneng-seneng aja gitu ya. Tapi dia ngerasa bosan dan ya kira apa sih gitu ya? Ya mungkin karena hanya menggeluti peran sebagai istri dan ibu aja gitu. Sebenarnya itu pun bukan suatu hal yang remeh gitu ya. Dari peran kita sebagai istri dan ibu ya kita juga tadi bisa memulai peradaban dari sana gitu. Tapi sebagai individu juga gitu ya, kita tetap butuh wadah buat terus bertumbuh. Jadi di saat ya mungkin kalau misalkan emang bergelut sama dua peran itu aja ya halnya seputar itu terus. Tapi kalau kita punya mimpi yang terus dikejar gitu, kita juga tahu potensi apa yang bisa kita berikan untuk sekitar gitu. Ya kita nggak bakal sebosan itu karena kita punya hal yang emang kita usahakan gitu ya. Kita juga tetap punya wadah untuk aktualisasi diri. Ini bisa dimulai dari apa? Dari kita pertama kenal dulu dengan diri kita sendiri. Balik lagi ini ya. Apa namanya kira-kira kita punya potensi apa? Itu mungkin udah sering terdengar lah ya di apa konten-konten atau kelas-kelas apa self development. Temuin kira-kira apa sih life, oh aku seringnya life purpose ya, kira-kira apa sih maksud dari hidup kita gitu, apa yang pengen kita kejar dalam hidup, yang pengen kita berikan untuk sekitar, lalu dari situ kita bisa bikin rencana-rencana dalam beberapa waktu ke depan. Ya kita butuh identitas diri kita sendiri gitu ya. Ini adalah salah satu amanat dari mentor pranikah aku. Pokoknya kamu sebagai perempuan itu harus punya identitas sendiri. Ya mungkin ini teman-teman ada yang mau menerima deh enggak? Silakan. Ya, di samping ya peran kita nantinya gitu ya sebagai seorang istri dan seorang ibu, apa yang kita kejar gitu, apa yang ingin kita kontribusikan untuk sekitar gitu, dan apa yang orang lain akan kenang gitu dari kehidupan. Mungkin ini bisa direfleksiin pertanyaan. Oke, dan dimulai dari diri kita gitu ya. Perempuan yang kenal dirinya, yang tahu tujuan hidupnya gitu ya, yang punya fondasi keimanan gitu ya. Di saat mau melakukan sesuatu itu ya kita mempertimbangkan ini Allah suka atau enggak. Sebenarnya sesederhana itu sih, kayak kalau misalkan tidak melanggar syariat ya gas aja teman-teman mau ngejar apapun gitu ya. Dan itu berlanjut ke keluarga gitu ya. Dari diri kita berlanjut ke keluarga gitu ya. Kita nantinya akan punya peran sebagai madrasatul ula gitu ya. Nilai-nilai yang kita tanamkan pertama gitu ya, itulah yang bakal jadi kulum gitu ya untuk generasi berikutnya. Dan nantinya dari keluarga itu yang berdampak pada dari keluarga kita lah gitu ya. Ibaratnya gini nih, teman-teman udah sekeren ini sekarang, dan nanti ketemu pasangan yang sama-sama keren, amin, lebih keren banget dari kita. Nah, di saat bersatu harusnya gitu ya, dampaknya itu awalnya sama-sama segini jadi bisa eksponen gitu ya, bisa jadi lebih luas gitu. Ya harapannya idealnya seperti itu ya, dari dua insan yang sama-sama keren yang bersatu gitu ya, yang udah siap satu sama lain bersatu, ya dia melahirkan generasi berikutnya. Kebayang dampaknya, harusnya idealnya bisa lebih luas lagi, bisa lebih berdampak lebih luas lagi. Oke, jadi masa depan umat lahir dari perempuan yang mempersiapkan diri, dan itu dimulai dari diri kamu hari. Oke, sekian aja dari aku.
aku mohon maaf agak noise ya di sini. Mangga kalau misalkan ada hal-hal yang kurang jelas atau yang mau ditanyain boleh disampaikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembaliin lagi ke Kak Syifa. Oke, siap. Terima kasih banyak Kaul yang udah menyampaikan materinya dan juga bekal-bekal gitu ya untuk kita pribadi untuk mempersiapkan ke jenjang berikutnya. Nah, baik. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi di form pendaftaran itu aku masukin untuk pertanyaannya nanti jadi prioritas. Nah, aku di sini itu share screen dulu ya. Dan teman-teman nanti kalau ada yang baru sempat kepikiran mau nanya, boleh nih. Ini aku pakai Mentimeter jadi teman-teman bisa nanti akses. Sebentar aku izin share screen. Oke. Terlihat belum ya? Oke, udah ya, insya Allah di sini. Oke, nah jadi pertanyaan nih ketutupan ya. Oh, nggak nih. Nah, jadi pertanyaan pertama nih, kau nih ada pertanyaan, bagaimana cara belajar meregulasi emosi dan membuat perencanaan keuangan untuk menikah? Nah, boleh kau silakan langsung dijawab saja Kak. Oke, makasih banyak pertanyaannya. Wow, ini mantap banget. Gimana cara belajar meregulasi emosi? Sebenarnya aku di sini bukan ada latar belakang psikolog ya, BTW. Jadi aku belum sedalam ini untuk mempelajari cara meregulasi emosi. Mungkin yang pertama yang pernah aku ya sempat nonton sih ya di YouTube ada yang sih. Yang pertama kita caranya ya kenal dulu gitu ya sama berbagai macam emosi. Aku tuh kayaknya udah sempat ngumpulin link-link belajar apa namanya udah sempat ngumpulin gitu ya beberapa link belajar pranika. Nanti deh aku kalau udah ketemu aku coba share ke ya. Pertama kita kenalin dulu gitu ya, ada berbagai aku lupa ada berapa jenis emosi. Nah, mungkin dari situ ya di saat kita udah mulai kenal sama emosinya gitu ya, ya dari situlah apa namanya ya kita bisa lebih apa ya saat ya tadi ada hal-hal oh, oke aku kalau misalkan ada kondisi tertentu aku seperti apa gitu kita bisa lebih kenal oh ya ini aku lagi marah ini aku lagi sedih gitu ya kayak gitu sih pertama sih harusnya kan kayak kenal dulu tapi aku kayaknya nggak ngerasa capable untuk menjawab ini ya untuk meregulasi emosi seperti apa aku pribadi selama ini kayak ya udah apa namanya ya aku kayak misalkan kalau aku lagi kesel lagi marah gitu ya mungkin biasanya orang-orang terdekat kayak tahu ini si Aul nih agak apa namanya ya uh, tantrum gitu ya aku lagi marah kalau misalkan aku lagi lapar gitu aduh kalau misalkan ada hal-hal yang kayak gak sesuai sama standar aku gitu ya misalkan seperti nah jadi dari situ kayak oh oke dengan apa namanya dengan saat itu ya aku coba bisa menghindari kondisi-kondisi itu gitu atau ya cari apa ya lebih ke mengobatinya sih kalau aku gimana caranya biar bisa lebih tenang lagi gitu ya tarik nafas segala macam istighfar kayak gitulah aku lebih ke hal-hal yang biasa untuk di apa ya diterapkan aja sih untuk manajemen emosi. Terus kalau buat perencanaan keuangan menikah, mungkin ini apa ya bisa beda-beda antar pasangan, tapi start dari mulai obrolin. Nah, mungkin sebelum obrolin itu kan awalnya dari tukar CV dulu. Ya, di saat kita tukar CV, kalau template yang aku pakai itu emang ada bahasan tentang keuangan. Jadi uh, kita bisa ngejelasin, aku di situ ngejelasin kondisi keuangan aku saat ini kayak tadi, apakah punya cicilan, punya hutang kayak gitu. Terus juga atau mungkin ada tanggungan, pokoknya itu transparansi sih di awal harus dijelasin. Dari situ, kalau misalkan ada hal-hal yang emang perlu jadi konfirmasi gitu ya, ditanyain lah sama sama pasangan gitu, sama calonnya sorry, sama calonnya apa namanya, kira-kira dari kondisi keuangan yang ada gitu ya, rencananya seperti apa. Mungkin
Kalau tadi perempuan ya, kalau misalkan udah ada calon ya tadi ya bisa diobrolin sama calonnya di saat udah saling transparansi satu sama lain. Tapi kalau misalkan belum, ya udah, eh, karena kita nggak tahu juga nanti maksudnya apakah gitu ya dari pihak laki-lakinya mungkin yang bisa full provide gitu, atau mungkin dia pengennya apa ya bagi-bagi gitu ya 50-50 atau seperti apa kan kita juga nggak tahu gitu ya kalau misalkan belum ada calon. Ya tadi bisa dimulai dari kita ya bisa latihan nabung dulu aja gitu ya. Dan yang paling utama itu yang disarankan adalah tadi punya dana darurat yang jumlahnya disarankan itu sekitar 6 kali dari pengeluaran bulanan. Itu sebenarnya untuk hal-hal teknis ya. Menurutku sisanya untuk hal-hal teknis ya bisa diobrolin untuk persiapan pernikahannya ya. Dan nanti next setelah menikahnya juga itu bisa di iniin sih manajemennya apakah mungkin dari kita sebagai perempuan atau mungkin nanti dari pasangannya itu bisa diobrolin. Tapi gimana caranya memulainya tadi ya, dengan saling transparansi di awal. Aku tuh baru banget kemarin ikut ada webinar tentang cara ngobrolin keuangan sama pasangan. Itu sebenarnya konteksnya udah ya buat yang udah menikah. Tapi bisa banget gitu ya dipraktekin dari mungkin cara apa namanya cari waktu yang tepat untuk ngobrolin karena mungkin agak sensitif. Tapi itu bukan suatu hal yang jangan sampai kayak ngerasa tabu dan menghindari untuk dibahas gitu abis kayak proses atau ke video transparan aja kalau misalkan apalagi teman-teman sebagai perempuan ada tanggungan misal ada tanggungan dari keluarga karena yang wajib dinafkahi dari laki-laki itu adalah kita aja sebagai istrinya aja nggak sama keluarga kita gitu ya mungkin itu bisa diobrolin dari perencanaan itu dulu sih mungkin dari aku sorry ya. Oke, terima kasih Kak. Semoga teman-teman yang bertanya ini terjawab ya. Kalau ada yang kurang masih boleh ditanyain juga lagi ya Iya Kak. kalau ada yang bertanya. Oke, sip. Dan next, pertanyaan kedua. Bagaimana kita yakin dan percaya diri dengan diri sendiri padahal masih ada trauma yang tersisa? Nah, silakan Kak Aul. Wow, banget lagi pertanyaan-pertanyaannya ya. Gimana kita yakin kayak diri padahal masih ada problem ya tadi sih kayak apa namanya sama kasih sering-sering kasih afirmasi positif sama diri sendiri. Kalian cari aja kalau aku ya misalnya ya cari hal-hal yang emang bikin kita happy, bikin kita ngerasa bahagia yang kita apa sama trauma yang udah terjadi di masa lalu. Kalau ada hal-hal itu, terus juga ya mencoba optimis sama takdir Allah ya yakin aja punya baik. Kan aku biasanya suka flashback sih, kayak connecting the dots apa aja yang udah terjadi dalamnya. Juga kayaknya nggak ada deh yang nggak ada hikmahnya gitu. Yang Allah rasanya paling baik itu buat aku. Walaupun sebenarnya nggak itu langsung terasa gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu kita tuh bakal ketemu sendiri kayak oh ternyata ini maksudnya gitu. Jadi mungkin sering-sering ingat ada kasih Allah bisa sayang sama kita dan ya insya Allah dijauh dari hal-hal yang tidak baik kayak gitu walaupun misalkan ada perasaan ya trauma-trauma yang terjadi di masa lalu ya tapi ya tadi coba munculin rasa percaya diri dan biasanya kalau cewek gitu sih kalau udah ngerasa happy dan ngerasa bahagia sama dirinya sendiri ya kayak rasa I'm so pretty kayak main cari hal-hal yang bikin apa namanya bahagia dan kamu ngerasa iya aku cantik banget kayak rugi banget misalkan apa namanya ada orang yang menyanyiakan aku dan segala macam. Kasih afirmasi positif cari hal-hal yang bisa tetap kita bahagia dan kita nggak inget-inget sama rasa trauma itu. Semoga kita segera pulih ya rasa dan Allah hadirkan obatnya ya. Paling Ya, ya. Oke, siap. Nah, itu teman-teman apa namanya jawaban dari Kak Aul ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa
terus bertanya jangan apa. Bebas ya kau ya. Yang penting jangan sampai malam banget gitu nanti kita ada menyesuaikan saja. Oke, terima kasih kau. Semoga terjawab ya teman-temannya yang bertanya terkait dengan trauma yang tersisa ini. Oke. Nah, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, cara untuk yakin bahwa dia orangnya. Gimana nih kau? Saya juga belum yakin ya. Enggak. Jangan yakin bahwa dia orang. Sebenarnya bisa berbagai macam cara ya. Mungkin ini yang aku coba pelajari dan dengar dari orang sekitar. Yang pertama, uh, ya pastiin hal-hal yang bikin kamu ragu itu udah terjawab. Jadi kalau misalkan mungkin dari saat proses saling kenal gitu ya, atau mungkin dia biasa bisa ditanyain aja hal-hal yang bikin kamu nggak yakin. Suruh dia jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa tanya orang-orang sekitar yang uh, kenal sama calonmu gitu ya. Apa namanya? Apakah dia emang kayak gitu ya orangnya? Ya mungkin khawatir apa yang kamu kenal beda ternyata bagi teman-temannya sudut pandangnya seperti apa. Bisa tanya ke temennya, teman kerjanya, atau mungkin orang yang emang dia rekomendasiin gitu. Bisa jawab dan menceritakan. Itu harusnya bisa intinya ya bikin kamu lebih yakin atau justru enggak. Nah, enggak ya bisa intinya kalau misalkan masih ragu ya, masih ragu ya bisa terus istiqoroh gitu ya, minta petunjuk sama Allah kira-kira eh, ya apakah emang eh, ikulan itu orang yang terbaik gitu ya sih mungkin jadi bisa yang pertama tanya ke orang dia langsung, yang kedua tanya orang-orang yang ada di sekitarnya, dan yang ketiga minta petunjuk dari Allah dengan semoga harusnya yang dikasih dari apa yang mungkin dirasakan. Tapi kalau misalkan emang apa ya, ya ada juga yang bilang emang ujian menuju pernikahan itu ya dibikin ragu sama calon sendiri juga. Mungkin kalau misalkan hal-hal yang emang bukan yang gak mental yang emang dirasa matters banget ya penting banget gitu ya. Ya mungkin pasti ada aja nggak seyakin itu 100% gitu. Oke. Sih mungkin dari kamu. Oke, Kak, betul, siap. Nah, ini juga bisa ya pakai jalur istikharah ataupun ya keyakinan diri tuh ada nggak sih klik gitu kalau aku diceritain dari bayi yang sudah berpengalaman, dia ada rasa klik gitu. Nah, gini tuh bisa jadi ya. Ya ada ya. Sip, Kak, terima kasih Kak Ul untuk jawabannya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya, oh, ternyata ada lagi yang nambung nih pertanyaannya. Oke, boleh. Sekarang kita ke pertanyaan tiga. Apa aja yang dipelajari nikah dan apa ukuran secara keilmuan dan apa ukuran secara keilmuan kalau kita siap untuk menikah karena mempelajari ilmu kehidupan sebagai ibu dan istri saya merasa banyak sekali. Betul sekali. Nah, silakan kepada Kak Aul. Iya emang apa namanya, aku tuh ya tadi ya aku lagi coba detailin kira-kira apa aja sih persiapan dan itu kayak ada berapa puluh 50 lebih gitu eh, apa namanya hal-hal topik-topik yang harus dipelajari. Tapi apa namanya tadi ya kalau persiapan mungkin aku udah coba disampaikan gitu ya di beberapa eh, tadi mungkin keilmuan yang utamanya adalah yang dari segi agama ya kita itu sendiri gitu ya, manajemen kehidupan rumah tangga gitu ya seperti apa, tadi cara kita komunikasi pasangan itu juga kayaknya emang cukup dia tahu gitu ya. Aku juga kayak kemarin baru tahu. Oh ternyata laki-laki laki-laki itu mereka merasa terintimidasi kalau misalkan ngobrol eh, apa namanya mata ke mata gitu ya berhadapan gitu. Aduh apa sih namanya lupa. Mereka tuh justru lebih senang gitu ya secara psikologi. Laki-laki tuh lebih suka kalau ngobrolnya itu sebelahan gitu loh. Kita setara sama dia. Kayaknya kalau ngajak ngobrol cowok katanya
itu enaknya pas lagi nyetir sambil jalan-jalan, kita nggak ngerasa kayak udah sih gitu ya, apalagi kalau misalkan kita lagi ngomongin hal-hal yang serius ya ada ilmunya kayak gitu. Nah terus karena ya rasanya banyak sekali sebenarnya kalau ukuran secara keilmuan ya itu nggak ada yang pasti ke gimana kayak gitu, yang penting ya tadi gitu ya, uh, yang paling utama itu adalah ilmu tentang psikika itu sendiri sih, dan ya kita lebih banyak belajar aja dari orang-orang yang sudah berumah tangga sebelumnya kayak gitu. Ya gitu sih kalau ukuran itu kayaknya aku juga nggak bisa mendeskripsikan dan mungkin sejauh ini juga belum nemu yang ukurannya sejauh mana sih kayak gitu. Tapi ya intinya kita coba apa ya diulik lagi aja sih kira-kira apa yang emang perlu kita siapin menuju ke sana tuh. Oke, Aku iya. ngejawab nggak ya? Ya, teman-teman yang bertanya, tapi memang untuk secara keilmuan menikah, ya mungkin dari yang tadi Kak Aul udah sampaikan itu bisa sebagai standarnya mungkin ya, tapi untuk mempelajari pasti seumur hidup, karena kita kan menikah juga seumur hidup ya, statusnya sebagai istri dan ibu itu. Jadi learning by doing dan terus-terusan, karena kan urusan rumah tangga pastinya dinamis ya, ada bermacam-macam. Jadi bagaimana kita bisa meresponnya aja. Oke, itu ya. Terima kasih banyak kau untuk pertanyaannya dan teman-teman yang udah bertanya. Nah, next nih ada pertanyaan lagi. Oh, ini aku buat satu karena tadi pertanyaan agak panjang. Gini ya, keseharian saya mengajar anak usia dini dan bertemu berbagai karakter orang tua. Lalu rekan-rekan mengajar saya pun rata-rata sudah berumah tangga dengan berbagai kisah rumah tangganya. Saya ingin diberi penguat yang nyampe ke hati saya, bahwasannya sampai saat ini belum ada penguat yang ngena di hati akan ketakutan saya untuk menikah dan memiliki anak. Nah, mungkin boleh dibantu jawab, Kak Aul, bagaimana? Silakan. Di apa ya aku buat mungkin yang tadi ya aku coba sampaikan itu kayak gitu sama apa ya kita harus menikah ya. Aku nggak tahu ya, mungkin setiap orang beda-beda, ada yang emang suka lawan jenis dan dia bisa mengontrol diri, ada yang mungkin bahkan kayak "Aku nggak suka sama siapa-siapa kok, ada kok temanku yang kayak gitu." Tapi kalau misalkan emang ada ketertarikan dan ya menikah adalah salah satu jalan yang emang Allah ridho gitu ya untuk kita bisa mengelola rasa itu dengan cara yang halal. Itu yang pertama. Karena itu adalah suatu ya fitrah yang emang wajar untuk kita rasakan. Tapi tergantung cara kita apa ya uh, menanggapi rasa itu seperti apa gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa namanya? Mungkin kalau partner ini sih ya. Kalau untuk memiliki anak gitu ya, aku juga sebenarnya dari teman-teman sekitarku kayak kok negara juga nggak bisa jamin kita bisa hidup stabil, dunia udah kayak gitu, ngapain kita harus punya anak gitu ya, malah kasihan anak kita lahir di zaman yang sekarang ya justru itu gitu ya, dengan kita yang mengusahakan gitu ya, kita yang mengusahakan dunia lebih baik gitu ya, dengan kita uh, regenerasi gitu ya, dengan kita meneruskan nilai-nilai kita. Mungkin ini sih salah satunya. Kalau ingat hadis Rasul, ada amalan yang gak terputus. Itu satu dari tiganya adalah doa dari anak-anak yang soleh. Jadi kalau misalkan kita udah meninggal gitu ya, salah satu hal yang tetap terus mengalir adalah doa dari anak yang soleh. Dan itu nggak bisa didapat kalau kita nggak akan punya anak, kalau misalkan kita akan nggak akan mendapatkan iya apa namanya nikmatan itu ya, amalan yang terus mengalir di saat kita udah nggak ada di dunia ini. Tadi dengan doa anak-anak yang kita juga ya mungkin ya hidup kita terbatas gitu ya hanya beberapa tahun, tapi di saat kita udah
uh, punya anak, ada yang meneruskan nilai-nilai kita gitu ya. Insya Allah bakal kembali lagi gitu ya kebaikannya bahkan setelah kita udah nggak ada. Itu sih mungkin aku nggak tahu dekat atau enggak atau mungkin ada dari kakak-kakak atau teman yang mau menambah. Silakan. Iya, mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman dan kakak-kakak. Barangkali juga kalau ada yang ingin berbagi pengalaman juga nggak apa-apa banget ya bisa di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak Kak Aul atas jawabannya. Nah, di sini juga sedikit lagi nih. Ternyata ada juga yang nanya di kolom komentar ya. Nanti deh kita lihat, kita bacain dulu. Nah, ini ada B3 karena lumayan panjang. Pertanyaannya, Kak, saya sekarang lagi bingung kalau ada laki-laki yang mau serius dari segi agama bagus, menghafal Al-Quran, pekerjaan bagus. Sikap kurang tahu, Kak, karena belum intens. Nah, dari ekonomi dia juga udah bagus, tapi dia masih membiayai orang tua dan adiknya karena laki-laki tersebut yang bertanggung jawab. Nah, mungkin bisa disebut ya termasuk sandwich generation mungkin ya. Nah, terus gimana nih menurut kakak cara untuk memilihnya dan mengetahui dia bisa bertanggung jawab dengan kita serta apakah dia layak atau enggak? Nah, silakan kamu. Tadi sebenarnya udah dijelasin sendiri. Kalau misalkan belum karena belum ini ya tadi ya aku coba bilang uh, di saat proses emang perkenalan gitu ya proses awal tadi dampingi ya sama apa namanya emang orang yang ya mungkin sama orang itu juga kalau emang udah saling didampingi buat beneran tanya jawab gitu ya coba ditanyain hal-hal yang rasa bakal menguji tanggung jawabnya dia gitu. Mungkin ceritain, kamu pernah nggak ada di suatu amanah gitu ya, di suatu kampus atau mungkin kerjaan yang sekarang, gimana kamu menghadapi kondisi-kondisi tertentu. Kita kasih case aja gitu ya. Itu bisa banget. Jadi intinya eh, karena emang ada hal-hal yang ya tadi ya bikin ragu, ya bisa ditanyain gitu ya ke orangnya. Ya, coba-coba pakai case aja kayak gitu. Apa namanya buat kita bisa tahu kira-kira dia tanggung jawab atau enggak. Dan juga bisa tanya gitu ya orang yang pernah satu organisasi bareng sama dia yang uh, namanya dia waktu di ada amanah tertentu gitu ya entah itu di kampus atau itu di kerjaannya gitu kira-kira gimana sih dia tanggung jawab nggak sama amanahnya gitu. Itu sih yang bisa tahu layak atau enggaknya gitu ya mungkin ya sesuai atau enggak. Dia bisa dikonfirmasi ke orangnya gitu ya tadi bisa pakai pertanyaan-pertanyaan kasus tertentu atau dikonfirmasi ke orang yang pernah kerja bareng sama calonnya itu sih mungkin saran dari aku ya buat bisa Maya minta aja kontaknya kayak punya nggak gitu teman yang sekiranya teman kerja sekarang bisa aku tanyain gitu aku pengen tahu sih mungkin. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kerahkan semua skill stalking kita. Iya nggak sih? Jadi ke teman terdekat, ke semuanya pokoknya untuk meyakinkan kita bahwa dia layak nggak sih gitu untuk kita. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nah nih, ada lagi pertanyaannya. Oh ya, by the way, aku sempat lihat form ternyata ada teman-teman dari Malaysia juga. Jadi ini English, tapi insya Allah nggak apa ya. Tapi kita sedikit-sedikit mirip lah ya sama Melayu-Melayu. Jadi insya Allah masih aman. Nah, nih how to love ourselves to be loved by our partner. Nah, gimana sih kita bisa mencintai diri kita sendiri seperti kita mencintai partner kita, pasangan kita dan gimana sih kita bisa mengelola waktu kita antara kerja dan keluarga. Nah, mungkin itu kau silakan. Wow ini ya sesuatu yang emang belum bisa terjawab berdasarkan pengalaman ya kalau dari segi manajemen waktu emang bagusnya emang dari orang yang udah mengalami langsung gimana hektiknya seperti itu kayak gitu. Tapi ya tadi apa namanya
gimana sih caranya biar kita mencintai diri kita gitu ya. Ya pertama kita bisa apa ya, mulai dari kita yang mencintai diri kita sendiri. Terus juga dengan nggak tahu sih apa namanya, dengan kita suka apa ya, belajar mencintai diri kita sendiri, harusnya gitu ya, perempuan yang bahagia itu ya energinya menular kayak gitu. Dan bahkan kalau misalkan dengar dari orang-orang gitu ya, kalau misalkan mau lihat laki-laki itu berhasil atau enggak, ya lihatlah dari istrinya, penampakan istri, apakah istrinya keurus, terawat, kelihatan bahagia gitu, atau justru sebaliknya gitu. Dan kita tadi justru dimulai dari kita yang apa namanya, belajar mencintai diri sendiri gitu ya, dan nanti juga kita juga bisa belajar untuk mencintai pasangan seperti itu. Yang tadi yang kita mengusahakan diri kita dalam kondisi apa ya, yang terbaik lah gitu ya, untuk masuk dan untuk ngatur waktu antara kerja dan apa namanya, berkeluarga. Kayaknya aku belum bisa jawab sih untuk hal ini karena aku sendiri belum mengalami gimana sih caranya manajemen waktu yang baik antara bekerja dan keluarga. So, aku sendiri kayak kalau misalkan membayangkan gitu ya, saat sekiranya aku harus kerja dan berkeluarga, aku pribadi dari sekarang kayak mengusahakan ya, aku nggak tahu ya, setiap orang ini kita nggak tahu kita dapat seperti apa, apakah yang menuntut kayak eh, ya kamu juga harus kerja gitu kan, masa aku jadi babu terus kerja terus kayak gitu ya, kamu menikmati hartanya doang, atau justru dia mentalnya ya provider, kamu cukup ngurus keluarga gitu, atau dia menuntut kita untuk kan kita juga. Tapi kalau misalkan hal itu idealnya ya, ya kita bisa tetap terus berbagi peran gitu, mas, misalkan ya bagian sederhana yang mungkin pekerjaan rumah itu bisa saling berbagi gitu ya. Terus anak juga bisa saling berbagi, karena kalau misalkan ya rata-rata itu ya burn out gitu ya, kalau misalkan semuanya terlalu sering yang mulai dari ngurus rumah, kerja, dan tapi ada salah satu penelitian aku kemarin, katanya di beberapa kasus emang ada yang si anaknya itu lebih pintar, kemampuan kognitifnya itu dari ibunya itu yang bekerja gitu ya. Wow, apa ya? Itu salah satu faktornya itu adalah mungkin ibu yang bekerja itu yang mungkin dia secara pendidikan dia lebih eh, apa namanya, advance ya, sehingga dia emang dia keterima dan bisa bertahan di dunia kerja gitu. Dan dia dengan dia bekerja itu dia bisa membagi waktunya untuk dirinya, dan juga mungkin sepulang kerja bisa ya maksimalkan waktu sama anak. Itu salah satu penelitian yang bikin aku kaget sih, salah satunya ya. Tapi ya kita nggak bisa pukul rata juga. Justru emang banyak yang mungkin orang tua yang fokus terus anaknya, yang anaknya justru lebih sukses. Jadi ya semoga dengan ya nantinya kita kerja atau nggak kerja ya, kita dapat paling ya peran kita, uh, baik itu teman gitu ya, dan semoga dapat partner yang bisa sama-sama berbagi peran, itu sih kuncinya biar tidak burn out dan saling merasa dicintai. Kayaknya itu sih. Oke, sorry ya belum bisa jawab. Ya betul-betul. Kita berbagi peran ya. Yang poin pentingnya itu sih ya. Jadi biar kita nggak saling berat sebelah gitu. Sama-sama menjalani kehidupan rumah tangga. Oke, terima kasih kakak yang sudah bertanya. Nah ini mungkin pertanyaan sebelum terakhir. Karena tadi aku lihat di chat ada juga. Oke, yang udah ternyata tadi 10. Oke, langsung aja ke di kolom komentar nih dari Kak Ariana. Kak, gimana cara ngomong ke orang tua dan keluarga dengan prinsip kita yang pingin ta'aruf, hitbah, dan nikah. Sementara di keluarga kita baru saya yang pegang prinsip ini. Nah, silakan mungkin kalau Ini menarik banget sih jujur, karena ya aku juga ada beberapa yang emang udah cerita kayak itulah, mungkin ya dari faktor orang tua belum paham dengan konsep. Mungkin yang pertama, saranku coba bisa
ngobrol baik-baik dulu gitu ya. Coba dijelasin apa yang mungkin kakaknya pahami gitu ya tentang konsep itu, benefit bukan benefit, plus minusnya gitu ya. Sebenarnya nggak ada minusnya insya Allah. Maksudnya apa keuntungan-keuntungannya gitu ya, kelebihan-kelebihannya gitu ya. Yang mungkin bisa meyakinkan orang tua gitu. Itu ngobrol baik-baik dan mungkin cari suasananya juga yang emang mereka lagi santai biar bisa diterima ya. Itu salah satu tips ini aja sih. Uh, Kalau misalkan ternyata dari kakaknya mungkin orang tua masih belum yakin juga, boleh tuh cari semisal ada kenalan guru ngaji gitu ya, atau mungkin eh, orang tua yang kenal gitu ya sama orang tua dan bisa eh, membantu menjelaskan itu juga bisa minta bantuannya kayak gitu. Bisa menjelaskan apa namanya ya konsep itu gitu ya ke orang tua, karena ya sebenarnya mau nggak mau gitu ya mungkin orang tua kita juga ya sebenarnya kita juga sama orang tua yang mungkin nggak mudah gitu ya menerima suatu hal yang baru gitu ya, apalagi tuh kayak bagi mereka apa sih gitu ya, ya taruh kayak gitu. Apa misalnya ya kan harusnya lebih jelas. Itu mungkin itu sih, coba diobrolin baik-baik, cari kondisi yang pas. Kalau misalkan ternyata dari kitanya gitu ya masih belum bisa diterima, gitu ya, bisa minta bantuan orang lain yang mungkin sekiranya bisa lebih apa ya meyakinkan mereka gitu. Atau mungkin kalau misalkan orang tuanya apa ya sisi hal yang ragunya gitu ya di sebelah mana gitu ya, ada step apa gitu yang emang dirasa nggak perlu ya ini bisa coba sampaikan aja sih. Semoga bisa dimudahkan dan minta sama Allah juga gitu ya. Semoga Allah uh, kasih orang tua kita ya penerimaan gitu ya untuk bisa menerima apa yang kita harapkan gitu ya, karena ini juga sama menjaga dari ya syariat. Tapi kalau misalkan ada contoh-contoh gitu ya pernikahan yang sukses lewat jalur ta'aruf gitu ya. Mungkin bisa dilihatin kalau misalkan ada di YouTube gitu yang sharing tentang ta'aruf. Ini kayak gini nih gitu loh. Mungkin mereka harus ya dilihatin ada buktinya langsung yang cerita langsung. Kalau misalkan bisa mendatangkan orang yang bisa cerita langsung itu kayaknya bisa lebih meyakinkan, beneran lebih kejaga. Kalau misalkan ternyata dari ceritanya sendiri ya belum bisa diterima sih. Dia minta bantuan sekiranya siapa yang bisa meyakinkan. Itu mungkin dari aku, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lebih detail, boleh ya kira-kira misalkan di bagian mana misalkan ya pengennya harus ada apa ya pacaran dulu kah atau seperti apa gitu, mungkin bisa lebih di itu mungkin Kak Arina. Ya, terima kasih Kak Ul dan Kak Riana yang tadi bertanya. Semoga menjawab ya Kak. Jadi mungkin bisa didiskusikan, diobrolkan ke orang tuanya baik-baik. Kayaknya dengan pakai bukti itu juga bisa lumayan kuat itu. Karena udah ada yang menjalani ya. Jadi lebih bisa meyakinkan insya Allah. Nah, jazakallah khair mohon doanya. Semoga dimudahkan. Kan ya Kak Iriana. Oke, ya, Alhamdulillah. Di sini mungkin sudah cukup ya pertanyaannya cukup banyak. Semoga bisa menjawab. Mungkin bagian teman-teman juga ada yang jadi semakin tercerahkan gitu, dapat insight juga dari kau. Kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan ada koreksi atau apa bisa disampaikan aja ya. Mungkin dari DM IG atau mungkin di grup WhatsApp kita boleh disampaikan ya. Oke, kita sudah memasuki jam setengah 10 malam. Ternyata ya udah jam 1 jam setengahan kita belajar bareng-bareng. Tidak terasa, semoga teman-teman bisa menyerapnya dengan baik. Silakan jika ingin di-share di Instastory juga boleh, tag Instagramnya Kak Aul ya, Aulia Sine, dan juga mungkin bisa tag Instagram seserhab.id. Oke, baik. Mungkin itu saja, teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih banyak, teman-teman, atas antusiasnya dan juga keaktifannya untuk bertanya. Sebelum ditutup, mungkin teman-teman boleh yuk kita dokumentasi dulu nih. Tadi pesertanya ada 25-an, tapi ternyata teman-teman yang sampai
akhir bertahan itu 14, tapi nggak apa, kita berarti masih semangat. Ya mungkin teman-teman yang lain juga ada ini kendala jaringan, nggak apa-apa. Oke, teman-teman yuk bisa on kamera, silakan. Insya Allah nanti juga ini ada recordnya ya teman-teman. Nanti akan di-share di grup WhatsApp kita biar nanti bisa ditonton ulang lagi kalau ada yang poin-poin kelupaan gitu boleh. Oke, silakan yuk teman-teman. Di sini udah ada Kak Dewi, Kak Ariana, Kak Sausan, Kak Fahira, Kak Arma, Kak Lai, Kak Saeda. Kak Saeda tim Silverheart nih. Ayo Kak. Kak Sabila, Kak Suci, Kak Laili, Kak Dewi ya namanya. Kayak Kak Rachel Najma juga boleh. Yuk kita on cam. Gimana teman-teman? Oke, nggak apa. Mungkin segini aja dulu nggak apa-apa. Kita kasih senyum terbaiknya teman-teman setelah mendapatkan tamparan-tamparan. Kayak satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sifat tiga kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan rahmatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertumbuh. Selamat menyelami pelajaran untuk sebelum pernikahan. Sukses selalu teman-teman. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kaul dan teman-teman semua. Jazakallah khair. Salam, makasih banyak teman-teman semua. Selamat istirahat. Terima kasih, Kak. Sorry ya.